Halo, salam leadership wisdom. Saya Daniel Ronda. Senang menjumpai Anda selalu lewat YouTube channel ini. Harap saudara menerima manfaat di dalamnya. Nah, kali ini saya membahas tentang kepemimpinan, tentang motif. Mengapa saya harus membahas tentang motif? Karena ada satu buku yang menarik saya, buku baru yang ditulis oleh Patrick Lencioni yang berjudul The Motive. Menurut Patrick Lencioni, dan saya sungguh setuju dengan pendapatnya, bahwa ketika seseorang menjadi pemimpin, seringkali kita berfokus tentang cara menjadi pemimpin, tetapi lupa bahwa di awal, waktu dia mau menerima kepemimpinan itu, haruslah ia bertanya, alasan apa, mengapa dia mau menjadi pemimpin. Inilah pembahasan yang akan saya bahas dalam YouTube channel kali ini tentang mengapa Anda mau menjadi pemimpin. Ini pertanyaan yang sangat penting menurut Patrick Lencioni kalau seseorang mau menjadi pemimpin. Karena alasan yang tepatlah untuk menjadi pemimpin menyebabkan seseorang itu efektif. Bukan karena keterampilannya, bukan karena kehebatan dia, kesarjanaan dia, tetapi motif dia menentukan. Nah, tujuan daripada YouTube channel ini, setelah saudara mempelajari apa motif saudara menjadi pemimpin, paling tidak saudara memperbaiki motif saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau motif saudara memang susah untuk diperbaiki, mungkin sebaiknya Anda tidak usah menjadi pemimpin, menerima tanggung jawab menjadi pemimpin. Karena organisasi akan rusak jika motivasi memimpin itu salah. Nah, di dalam dunia kepemimpinan, hanya ada dua jenis motif menurut Patrick Lencioni dalam bukunya The Motive. Yang pertama, motifnya adalah yang disebut reward center leadership. Kepemimpinan yang berfokus kepada hadiah, privilege. Artinya, ketika dia diangkat jadi pemimpin, karena dia merasa dia sudah bekerja keras, dia sudah berjuang, sehingga dia diangkat menjadi pemimpin, dan tiba saatnya kepemimpinan, kedudukan sebagai pemimpin dianggapnya sebagai hadiah, reward atas kerja kerasnya. Sehingga ketika dia duduk menjadi pemimpin, maka dia akan menghindari akan hal-hal yang sulit, menghindari akan percakapan-percakapan yang berat, dan menghindari permasalahan pergumulan untuk diselesaikan. Karena baginya, motifnya menjadi pemimpin adalah untuk menikmati hak-hak, kuasa, dan wewenang yang dimilikinya sebagai bagian dari perjalanan karirnya yang sudah bekerja keras. Maka dia perlu mendapatkan hak, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kesenangan. Itulah yang disebut oleh Patrick Lencioni the reward center leadership. Motif dengan motif, motivasi kepemimpinan, tujuan menjadi pemimpin untuk menikmati hadiah yang diberikan oleh organisasi atau oleh lembaga ketika dia diangkat menjadi pemimpin. Tapi yang kedua, motif yang seharusnya, motif yang benar adalah responsibility centered leadership. Kepemimpinan yang berfokus pada tanggung jawab. Orang yang diangkat menjadi pemimpin, ketika dia mengatakan, saya diangkat menjadi pemimpin dengan sebuah tanggung jawab, maka dia siap membayar harga, siap memasuki masa-masa sulit, siap memasuki masa-masa yang penuh dengan tantangan, termasuk baik dalam pemecahan masalah maupun dalam menghadapi komunikasi dan jalan yang berlika-liku dia mau hadapi. Karena dia berprinsip, motif saya, alasan saya diangkat menjadi pemimpin untuk bertanggung jawab. Memang tidak ada yang murni sama sekali. Orang yang bertanggung jawab pun kadang-kadang ingin juga menikmati apa yang telah dia kerjakan. Dan itu tidak salah. Tetapi yang dimaksudkan adalah di mana pusat
kepemimpinan saudara? Motif saudara pusatnya ada di mana? Pendulumnya, kekuatannya ada di mana? Apakah reward center leadership, kepemimpinan karena hadiah yang layak saudara terima? Atau kepemimpinan adalah tanggung jawab? Inilah yang harus saudara sebagai pemimpin periksa. Kalau pemimpin-pemimpin sudah melihat tujuan jadi pemimpin untuk mendapatkan hadiah dan mendapatkan hak di suatu organisasi, lembaga, dan pelayanan, maka dia sedang menghancurkan daripada pelayanan organisasi dan lembaga yang dipimpinnya. Oleh sebab itu dia harus memperbaiki motivasinya. Namun ketika dia tidak mampu memperbaiki motivasinya, sebaiknya dia mundur dari pemimpin. Jangan sampai kepemimpinan itu hancur. Nah, saya ingin menjelaskan secara singkat. Karakteristik dari buku ini, karakteristik dari pemimpin yang bertanggung jawab itu seperti apa? Leadership yang berfokus kepada tanggung jawab. Apa saja itu? Setidaknya ada 5. Yang pertama adalah responsibility. Pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang mau mengambil tanggung jawab, harus membangun tim kepemimpinan. Dia harus membangun dan mengembangkan tim kepemimpinan. Itu yang pertama. Jadi dia tidak kerja sendiri. Dan mengembangkan tim kepemimpinan itu berat, tidak mudah. Harus dibangun dalam proses waktu. Yang kedua adalah bagaimana dia memanage seluruh sistem di bawahnya dengan manajemen yang adil, benar, dan bertanggung jawab sesuai SOP. Jadi dia memeriksa sistem dan memperbaiki sistem dari waktu ke waktu sehingga terjadi manajemen yang bagus. Mengambil waktu untuk memanage semua sistem yang ada di bawah dia. Yang ketiga, dia mau mengambil waktu untuk berdialog, bercakap, berkomunikasi, mengarahkan, menasehati, mementor dengan percakapan-percakapan yang sulit dan tidak menyenangkan. Artinya, bila ada hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, dia datang bicarakan, dia komunikasikan, dia rapat, dia membahasnya. Dia tidak mendiamkannya dan menghindarinya. Yang keempat adalah running great team meetings. Dia selalu membuat pertemuan tim kepemimpinan. Jadi kalau tadi dia membangun sistem dan berkomunikasi, tapi juga dalam tim kepemimpinan, dia membangun pertemuan-pertemuan yang bersifat rutin. Dan pertemuan-pertemuan itulah yang akan membuat kepemimpinan ini akan terus bertumbuh dan berhasil dan efektif. Wakil Presiden Yusuf Kala, waktu saya bertemu dengan dia di istana, Wakil Presiden, dia menceritakan perbedaan Presiden Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya lebih kurang dalam berkomunikasi dalam timnya dengan kabinet. Tetapi Pak Jokowi sering maraton dan intens. Dan dia bilang, baru saya merasakan beratnya menjadi wakil presiden. Begitu sering dan intensnya pertemuan-pertemuan dan meeting itu. Sehingga kita melihat bagaimana bangsa ini bisa melewati masa-masa yang sulit dan berat, bahkan mampu menghadapi pandemi yang begitu berat itu. Karena ada seorang presiden yang selalu rutin melakukan pertemuan-pertemuan dengan timnya, tim kepemimpinan. Dan yang kelima, ketika kita berkomunikasi, kita harus konstan dan berulang-ulang. Constantly and repetitively. Apa artinya? Artinya, saudara harus mengulang komando-komando yang saudara berikan, hal-hal yang saudara ingin sampaikan. Jangan hanya sekali dan kemudian menghilang. Terus komunikasikan. Berkomunikasi itu kunci yang sangat penting di dalam kepemimpinan yang bertanggung jawab. Bukunya sangat menarik, saudara. Inilah 5 hal yang dibahas oleh Patrick Lencioni dalam bukunya The Motive. Sekarang saya menantang para pemimpin, orang yang terlibat dalam pelayanan, orang yang terlibat dalam organisasi, orang yang terlibat dalam lembaga. Apa motivasi saudara menjadi pemimpin? Adakah motivasinya karena panggilan yang diberikan oleh Tuhan?
kemudian saudara mau bertanggung jawab atas panggilan itu, dan menerima tanggung jawab itu, siap membayar harga, mengambil resiko, dan dalam hal-hal yang tidak menyenangkan dan jalan yang berat, tetap kita hadapi. Tentu, kita akan mendapat reward di dalamnya, tetapi itu bukan tujuan, tetapi sebagai berkat dari tanggung jawab kepemimpinan yang diberikan. Kiranya pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan saudara sebagai pemimpin. Kiranya studi kepemimpinan kali ini akan memberkati saudara.